Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Islam adalah agama yang syamil dan kamil. Syamil itu apa artinya? Artinya adalah lengkap. Semua bidang kehidupan dibahas di dalam Islam. Dari yang kecil sampai yang besar, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat, dari urusan-urusan dunia sampai urusan akhirat. Dan kamil artinya sempurna. Maksudnya apa-apa yang diurus dalam Islam maka akan menjadi kemaslahatan atau akan menjadi suatu kemanfaatan. Salah satu perkara bidang kehidupan yang dibahas di dalam Islam adalah muamalah, yaitu kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari urusan makan, minum, berpakaian, bertetangga, sampai berdagang, bermuamalah, mau dagang barang atau jasa, semua diurus di dalam Islam. Kemudian di dalam kegiatan jual beli akan timbul namanya pembayaran. Nah, kemudian ada perkara-perkara yang diperintahkan di dalam Islam, ada juga yang dilarang di dalam Islam. Semua perkara yang diperintahkan insya Allah akan mendatangkan kemaslahatan. Sebaliknya yang dilarang akan menimbulkan suatu kemandaratan. Nah, kemudian salah satu yang dilarang dalam Islam adalah riba, yang secara bahasa berasal dari kata ruba ya rubu, bermakna bertambah. Yang dimaksud adalah tambahan, ya, jadi tambahan dari uang yang dipinjam setelah melalui waktu tertentu, itu namanya riba. Nah, kemudian kalau kita cermati utamanya di negeri kita, ketika awal-awal kemerdekaan negara dalam keadaan masih miskin,
Banyak rakyat yang miskin dan kemudian terlilit namanya lintah darat atau rentenir dan lain sebagainya, yaitu pihak atau kelompok orang yang meminjamkan uangnya dengan bunga tinggi. Kalau orang Jawa mengatakan ngrolasi itu pinjam 10, 1 bulan baliknya 12, sehingga bunganya 1 bulan 20%. Kalau 5 bulan sudah sama dengan pokok pinjamannya. Lah kemudian pada zaman sekarang sedikit banyak juga masih terlilit seperti itu. Makanya kemudian dalam kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang riba. Semoga nanti kita bisa keluar dari kubangan riba. Kita awali dengan konsep rezeki. Kita harus yakin bahwa semua makhluk Allah termasuk kita, anak kita semua diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-6, Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi, tidaklah segala yang hidup yang melata di bumi, entah itu manusia, binatang, tumbuhan dan yang lainnya, illa alallahi rizquha, kecuali atas Allah tanggungan rezekinya. Jadi tiap orang tuh pasti sudah punya rezeki. Lah kemudian yang jadi masalah, kenapa kok sok kurang? Yang pernah saya sampaikan, orang itu sampai hidupnya kekurangan dimungkinkan ada 3 perkara. Yang pertama karena banyak maksiat sehingga rezekinya ditahan Allah. Yang kedua overlapping. Apa overlapping? Kelas tempe mangan nganggo tepung. Nah, jenis kelas overlapping. Kudune setang punten atau setang bunder, namanya kan overlapping. Yang ketiga apa? Males. Rezekimu di Solo. Kalau kamu nggak ke Solo ya kamu nggak dapat rezeki. Kalau kamu tengok-tengok nggak dapat rezeki. Jadi setidaknya ada 3 perkara yang menyebabkan orang itu hidupnya dalam keadaan kekurangan. Terus kemudian wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah Ta'ala zat yang mengetahui tempat tinggalnya. Kalau dalam bahasa Jawa, kalau burung-burung namanya susu. Kalau bangsane ular namanya apa? Leng. Gitu. Makanya dulu kalau dalam bahasa Inggris, load my dot, you my wrong. Gitu. Load my dot, you my wrong. Lah Allah tahu lot ini di mana, ya, dan sebagainya itu Allah tahu. Untuk menunjukkan taklimnya Allah, maha taunya Allah Ta'ala dimanapun hambanya berada. Jadi ayat ini saya sampaikan untuk memberikan kepekaan kepada kita bahwa setiap orang itu sudah ada jatah rezekinya, sehingga seharusnya apa? Cukup untuk hidup sampai akhir hayat. Terus kadang-kadang memang setiap orang tuh punya tingkat rezeki yang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Seperti kendaraan juga begitu, ada motor, ada mobil, ya tangkinya sama-sama tangkinya tapi volumenya beda. Ada yang 4 liter, ada yang 20 liter, ada yang 100 liter. Tangkinya beda-beda. Lah kalau tangki yang 4 liter dikasih 100 liter malah nanti meludak. Makanya kita harus memahami bahwa Allah itu zat yang Allahu yabsutu rizqa liman yasha. Allah zat yang maha menghamparkan rezeki bagi orang yang dikehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Orang yang dihambakan rezeki itu adalah orang yang ketika diberi rezeki akan jadi maslahat. Contohnya siapa? Contohnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Itu adalah orang-orang yang ketika diberi banyak rezeki akan jadi kebaikan.
Wa yaqdirulahu, dan Allah mampu untuk menyempitkan rezeki bagi hambanya, itu kepada orang-orang yang kalau diberi rezeki sedikit jadi baik. Contohnya siapa? La'labah. Ketika rezeki sedikit justru baik, ya, sergap ke masjid. Nah, ketika dibanyakkan malah nggak sempat ke masjid. Itu adalah ada orang yang seperti itu. Lah kita bagaimana? Monggo dijawab sendiri. Prinsipnya Allah mampu untuk menghamparkan dan menyempitkan rezeki bagi yang dikehendaki. Kemudian di surat Al-Maidah ayat yang kedua, saya singkat saja, Allah berfirman, karena adanya yang kaya dan yang miskin, terus kemudian Allah membuat syariat untuk saling menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong kalian di dalam kebaikan dan takwa. Kalau semuanya orang kaya, ya, seluruh manusia kaya, kemudian yang mau diinfaki siapa? Nggak ada yang diinfaki. Kalau semuanya miskin, nggak ada yang infak, ya. Maka pentingnya orang kaya dan orang miskin, sehingga orang kaya dengan kelebihan rezekinya dapat menginfakkan, mensodakokan, menzakatkan sebagian hartanya kepada orang miskin, sehingga orang kaya dapat kebaikan, bisa sedekah, sementara yang miskin juga bisa beramal kebaikan karena tercukupi oleh yang kaya. Makanya nanti dengan ini kita harus sadar, yang diberi kelebihan harta, manfaatkan rezeki itu untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian tolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi monggo kita semuanya, baik dalam hal harta atau dalam hal kekuatan ataupun yang lainnya, saling tolong menolong, yang lebih membantu kepada yang kurang. Kemudian salah satu amalah tadi yang saya sebutkan adalah adanya riba, yaitu tambahan uang yang diambil, yang diminta oleh orang yang punya uang kepada orang yang pinjam uang. Kemudian Allah melarang di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 130, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu riba at'afa mudha'afah, janganlah kalian makan riba yang berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan taklah kalian kepada Allah Ta'ala, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kebanyakan orang yang pinjam uang itu karena susah, karena kepepet, ya. Terus kemudian kalau diberikan beban yang lebih besar, ya istilahnya itu orang sudah jatuh tertimpa tangga. Atau maaf saja yang lainnya, ketok nulung ning mentung, ya. Nulung titik mentungnya oke. Nah, berarti kan yang dipikir itu yang ditulung tadi, ya, sehingga kadang-kadang justru terjerat pada beban yang lebih tinggi, ya. Terus kemudian juga di surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 275, Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang mereka makan riba, la yakuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas, tidaklah mereka berdiri berjalan hidup kecuali orang seperti orang yang kejinan atau kena gangguan jin. Dzalika, yang demikian tadi, bi annahum, dengan sebab kalau mereka berkata, innamal bai'u mithlu riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Nah, ini muncul kalau kita cermati Bapak Ibu, kalau orang yang jualan dia kulaan, contohnya jualan beras,
kulaan 1 kilo 10.000 terus dijual 10.500, berarti kan untungnya berapa? 500. Lah terus orang yang riba juga begitu, saya punya uang 10 dipinjamkan teman saya, kemudian kembali 10.500, mereka menyamakan. Padahal katakan wa ahallallahul bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli, wa harama riba, dan mengharamkan riba. Lah kemudian kenapa diharamkan? Karena banyak mandorot. Kalau orang jual beli itu ada untung ada rugi, sok untung sok rugi, gitu. Nah kalau riba nggak pernah rugi, kenapa? Tambah terus, nggak pernah rugi. Maka nanti di dalam Islam kemudian riba itu diganti dengan namanya bagi hasil. Hasilnya ada dua, hasil yang menguntungkan dan hasil yang merugikan. Kalau pas untung bagi untung, kalau pas rugi ya bagi rugi. Jadi ada konsekuensinya untung dan rugi, ya. Nah, terus faman ja'au mau'izatum min rabbih, barang siapa yang sudah datang kepadanya mau'izah, nasihat dari Tuhannya Ta'ala, fantaha, kemudian berhenti, falahu maslak, maka banyak apa yang sudah lewat, sing wis ya wis. Wa amru ilallah, dan perkaranya kembali kepada Allah. Wa man ada, maka dan barang siapa yang mengulangi, mereka ashabun nar, maka mereka adalah penghuni neraka. Makanya nanti Bapak Ibu kita berusaha untuk tidak riba, dan nanti ada solusinya dengan berbagai macam solusi. Kemudian Nabi bersabda, la'ana Rasulullah SAW aklu riba, Nabi melaknat kepada orang-orang yang makan riba, wa mukiluhu, dan yang memberi makan, wa syaitu, dan yang menjadi saksi, wa kanu, dan yang menjadi penulis. Ini 4 orang yang biasa terlibat dalam kubangan riba. Terus kemudian mensikapi keadaan kita dalam kehidupan masyarakat, terus bagaimana caranya kita keluar dari riba, utamanya yang dalam posisi pinjam. Lah nek rangono terus arep nyilih sopo, nyilih kok ya rentuk paling-paling. Nah, makanya kemudian ini ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menanamkan sikap qanaah, sikap apa adanya sesuai dengan kemampuannya. Yang tadi saya sampaikan, kalau kelasnya tempe ya makanya pakai tempe, jangan pakai tepung, ya. Kalau belum mampu beli motor ya naik sepeda dulu, jangan beli dengan kredit, ya sak duweke, ya. Punya uang 2 juta ya belikan yang second, nggak masalah, yang penting song glinding, ya. Jangan sampai kemudian minta yang anyar tapi kemudian dengan menghutang, ya. Dan kemudian Nabi bersabda bahwa qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang Islam, wa rizquhu kafafan, dan rezekinya adalah cukup, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Wa qana Allahu bima atahu, dan Allah mengqanaahkan, mencukupkan dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Bapak Ibu, saya sendiri itu belum pernah, Pak, beli motor baru, belum pernah, mergone randidit. Ya, tokone sak 2 edit. Ya, kemarin ditanya teman, Ustaz, mobilnya ditukarkan saja. Nukarkan tuh besok kalau punya duit, kalau belum punya duit nggak usah ditukarkan dulu. Ya, jadi saya begitu. Jadi kita secukupnya saja. Cukupnya ini ya ini saja. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai nafsu konsumtif kita tuh berlebihan, dan itu akan menjadikan kesusahan di belakang hari. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap tolong-menolong.
Kadang-kadang mohon maaf ada kata yang pas dalam keadaan kesusahan, mau bayar sekolah anaknya nggak punya uang, atau mungkin karena suatu musibah harus masuk rumah sakit membutuhkan uang yang banyak dan lain sebagainya, ya. Lah kadang-kadang itu terus terjatuh pada hutang dan lain sebagainya. Maka Nabi bersabda, man nafasa an mu'minin, barang siapa yang menyelesaikan, menghilangkan dari orang beriman kurbatan min kurbati dunia, kesusahan dari kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, maka Allah akan menyelesaikan kesusahannya besok pada hari kiamat. Wa man yasara ala muksirin, dan barang siapa yang memudahkan atas orang-orang yang susah, yasarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara mu'minan musliman, dan barang siapa yang menutupi aibnya orang yang muslim, satallahu fid dunya wal Allah akan menutupi keburukannya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah selalu berada pada pertolongan kepada hambanya, maka itu fi auni akhir, selama hamba tadi mau menolong kepada saudaranya. Jadi mari Bapak Ibu kita ciptakan keadaan lingkungan yang orang itu mau saling tolong menolong, ya. Tumbuhkan sikap untuk mau menolong. Kemudian yang mohon maaf sering ditolong berusaha untuk menolong, jangan kemudian menggantungkan terus, tapi harus mandiri. Maka kalau kita lihat juga di beberapa lembaga zakat, orang-orang yang dibantu itu diharapkan suatu saat akan membantu, tidak cuma dibantu terus. Jadi ada mental untuk membantu, bukan mental untuk dibantu. Kemudian yang menolong, monggo kita yakin kalau kita mau menolong saudara kita, Allah akan menolong kita. Semakin banyak kita menolong pada saudara kita, semakin banyak pula Allah akan menolong kita. Kalau Allah semakin banyak menolong kita, maka masalah kita akan semakin selesai, baik di dunia maupun besok di akhirat. Makanya kita semuanya berusaha untuk saling tolong menolong. Terus kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah meningkatkan peran masjid dan lembaga zakat. Yang pertama masjid. Kalau kita cermati Bapak Ibu, hampir sebagian besar masjid itu dananya untuk apa kira-kira? Untuk apa? Enggak masjid sini, enggak masjid sana, di mana-mana aja, ya. Kebanyakan untuk urusan fisik, ya. Ngepek masjidnya ngantek koyo istana, ya. Tapi kegiatannya atau santunnya kepada jamaahnya kurang, ya. Maka kalau kita cermati di Jogokaryan, di Sragen, di Lamongan, masjidnya juga bagus, ya. Tapi ada dimensi sosial. Dana masjid, kotak masjid itu tidak melulu untuk pembangunan fisik, ya. Termasuk lembaga zakat. Kalau kita cermati di Solo ada Solo Peduli dan sebagainya. Lah mereka itulah yang seharusnya membantu kepada muslimin yang kekurangan. Bahkan kalau dihitung yang namanya zakat, infak, sedekah seluruh Indonesia itu ada sekitar 500 triliun kalau nggak salah. Ya, itu belum dipotensikan. Itu perlu dikelola. Ya. Nah, kemudian dalam hadisnya Nabi mengkisahkan dulu ketika Nabi masih sugeng, kalau habis sholat begini, kemudian ada orang yang berhajat, ya, orang butuh, dia datang kepada Nabi. Nabi, kenapa? Saya nggak punya beras, sudah nanti ke tempat saya, tak kasih beras. Kalau Nabi pas punya beras, ya.
Kalau nggak punya, kemudian menanam pada sahabat. Jadi demikian juga yang jadi pimpinan, entah imam, entah takmir, bagaimana supaya bagian dana itu ada yang untuk urusan sosial, utamanya untuk jamaah kita dulu, ya kita bantukan dan sebagainya. Makanya nanti ke depan kita harus yang begitu. Ya alhamdulillah saya dipercaya oleh beberapa orang saudara ataupun teman untuk mengelola dana tadi. Maka kadang-kadang saya bisa nyaosi itu karena saya diamanai. Jadi mari kita semuanya berusaha untuk masjid itu tidak hanya untuk ibadah ubudiyah saja, tapi juga untuk saling menolong kepada saudara kita yang lainnya, sehingga nanti jangan sampai, maaf saja ya, kalau kita cermati di daerah tertentu orang-orang Islam banyak yang murtad. Kenapa? Karena supermi, karena apa? Sembako, karena apa? Kesehatan dan sebagainya. Karena masjid-masjid kurang memperhatikan orang Islam. Makanya kemudian mari kita semuanya berusaha untuk bagaimana kita itu mengurus kepada muslimin tadi. Ya, kalau perlu antara yang kaya dengan yang didata. Yang kaya itu ini kemudian diaturi, diedukasi pentingnya infak, sedekah, zakat. Pak, panjenengan sudah waktunya zakat, saya hitungkan zakatnya. Ya, sehingga nanti orang akan sadar zakat. Ya, kemudian dikelola dengan baik, dengan amanah, kemudian akan bisa menanggulangi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Maka kemudian Nabi bersabda, isfa'u tu'jaru, ya, ketika ada orang yang berhajat, yang punya kebutuhan, bantulah, tolonglah mereka, tu'jaru, kalian akan diberi pahala. Jadi orang yang menolong orang lain itu akan dapat pahala kalau ikhlas. Semakin banyak nolong ya semakin banyak pahalanya, ya. Dan kemudian itu akan kembali kepada yang berbuat. Man amalkan falin nafsihi, barang siapa yang dia berbuat kebaikan ya pahalanya untuk dirinya sendiri. Nah, makanya kemudian pentingnya kita berusaha untuk saling tolong menolong. Kalau perlu direncanakan, dibuat konsep sehingga tidak terkesan cuma sporadis saja. Kemudian yang terakhir, menerapkan cara bermuamalah yang islami. Di surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 29, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu amalakum bainakum bil batili, janganlah kalian menggunakan barang-barang di antara dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Illa antakuna tijaratan antara minggu, kecuali dengan tijarah, jual beli, hutang piutang, pinjam dengan ridho di antara kamu sekalian. Jual beli antara penjual dan pembeli saling ridho, ya. Tidak ada tipuan-tipuan, tidak ada saling untuk merugikan. Termasuk juga tadi seandainya ada orang namanya A punya uang 2 juta, pengen motor baru, ya. Kalau umumnya kan kemudian riba. Sekarang nggak riba bagaimana? Dia datang di tempat B atau lembaga keuangan, ya. Pak B, ada apa? Saya itu punya uang 2 juta, saya pengen motor baru harganya 20 juta, ya. Kira-kira penjenengan mau nggak meminjami, ya? Kalau itu sangat dibutuhkan, sebaiknya dipinjami, namanya qardul hasan, pinjaman yang baik tanpa riba, ya. Tapi karena itu suatu kenikmatan, ya nek kebutuhan mendesak tak bantu dengan qardul hasan. Ningki karena kamu itu kepengen yang nikmat, artinya tidak terdesak, kowe tak silai ataupun kamu tak belikan motor, harganya ini belinya 20, terus kamu tak jual sama kamu 30. Ini namanya apa? Murabahah, ya. Jadi bukan bunga tapi
keuntungan. Tuku 20 didol 30 niku untung napa riba? Barang lho Pak, bukan uang, barang. Gitu, itu boleh gitu loh. Nek ngono ya padha, mboten padha. Memang secara ekonomis hampir sama, tapi metodenya beda gitu loh. Jadi namanya murabahah. Jadi membelikan kemudian dengan menggunakan keuntungan tadi itu murabahah, itu boleh. Ya. Atau yang lainnya, apa namanya musyarakah, ya. Pak mang tumbas motor anyar. Mengih kula nggih ngojek, engko hasilnya ditum wong loro, boleh. Ya. Nanti insyaallah ke depan akan saya sampaikan beberapa produk-produk dari ekonomi Islam supaya kita tahu sehingga kita bisa bermuamalah dengan aman. Karena prinsipnya rezeki itu sudah ditetapkan. Terus kemudian jalurnya lewat 2 jalur. Jalur haram dan jalur halal. Ya, seperti di sepanjang kita, jalurnya 2, panas dan dingin. Kalau kita ambil yang panas, ya panas semuanya, ya sak galon itu. Kalau halal juga begitu. Ya, makanya kita harus yakin dengan yang halal insya Allah akan lebih barokah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebagai awal saja, nanti ke depan semoga saya bisa menyampaikan beberapa produk-produk dalam Islam yang berhubungan dengan muamalah sehingga kita bisa bermuamalah dengan selamat barokah sampai besok di akhirat. Amin. Kita akhiri, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.